Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, jumpa lagi dengan Pak Soleh pada hari ini. Kita akan mempelajari tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Anak-anakku sekalian bisa membuka buku Bupena 4A-nya halaman 73. Yang pertama yang kita bahas ini muatan IPA. Ya, sudah dibuka semuanya halaman 73 ya. Oke, subtema 1 tentang sumber energi. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi yang terbesar, sumber energi paling besar bagi bumi adalah matahari. Nih, matahari ya. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Jadi selain menghasilkan energi panas, juga menghasilkan cahaya. Ya. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Yang kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai kehidupan ya, makhluk hidup. Jadi panas matahari itu mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari juga dapat mengeringkan pakaian yang kita jemur dan bahan makanan. Bisa berupa ikan, bisa berupa singkong yang dipotong-potong kecil menjadi keripik, ya, atau lain sebagainya, ya. Cahaya matahari itu menerangi permukaan bumi. Jadi, selain menghasilkan energi panas, matahari juga menghasilkan energi cahaya. Cahayanya menerangi permukaan bumi. Yang kedua, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi proses pembuatan makanan pada tumbuhan, ya. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Bagaimana caranya? Nah, energi matahari tersebut dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nih, panel surya. Kalau di rumah-rumah biasanya dipasang di atas atap rumah. Ini panel surya. Sekarang nih, muatan bahasa Indonesia. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Nih, contoh ini kalian bisa buka pada halaman 75 ya, tentang teks ya yang berjudul minyak bumi. Kalau kalian baca itu dulu, teks yang berjudul minyak bumi, halaman 75 yang paling atas. Jadi, minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas. Harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Jadi sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah dulu.
ya, diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Nah, sekarang sisanya ya, sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Sehingga peta pikirannya dapat dihasilkan seperti ini. Nah, tadi kan minyak bumi termasuk kalau kita lihat di teks itu, kalimat pertama, minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Berarti itu adalah asal minyak bumi. Terus pada kalimat keduanya, minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Berarti cara memperoleh minyak bumi. Terus di situ juga dijelaskan hasil olahan minyak bumi, ya. Jadi sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Nah, berarti hasil olahan minyak bumi, nah ini bisa ditarik garis ya. Bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Kita lanjut muatan IPS. Anak-anak bisa lihat halaman 76 ya. Buku penanya ya. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nasi jagung. Ini popcorn ya, ini makanan ciki yang dari jagung ya. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, dapat diperbanyak karena bisa ditanam kembali. Ya. Jadi biji jagung yang sudah dipanen, jagung yang sudah dipanen, sebagian dimakan, sebagian lagi ditanam lagi sehingga jagung nggak habis-habis. Makanya dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Nah, nih sebagai bahan makanan. Ya, dibikin nasi jagung, dimakan pakai pecel. Atau bisa dibikin popcorn. Atau dibikin ini ciki yang berbahan jagung ya. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jadi sebagai pengganti nasi ya. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran pertama tema 2 subtema 1 pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.